Iya, halo, balik lagi sama aku Rimba. Sekarang aku bakal ngejelasin integral lipat kembali memakai PowerPoint Bu Nuni. Aku bakal jelasin. Jadi sebenarnya integral lipat itu prinsipnya mirip-mirip sama integral yang awal. Cuman bedanya ini kita buat kayak volume 3 dimensi gitu. Ini sebagai contoh, ada sebuah volume yang dibuat dari satu perempat lingkaran, terus ada kayak bidang gitu, ya sebagai batas. Nah, sebenarnya di integral lipat lipat 2 khususnya yang bakal kita bahas sekarang tuh intinya gini. Misal ada suatu batas, baru nggak kelihatan. Kita tebelin. Misal ada suatu batas ya berapa kan. Terus ada sebuah fungsi fxy, misal dxdy dulu aja. Ini tuh intinya yang ada di batas ini adalah batas yang ada di domain di sini. Lalu kita buat volume 3 dimensi dinaikin sama fxy. Nah ini fxy-nya. Jadi dari domain itu kita naikin ke atas kayak buat volume. Nanti yang nempel di bidang itu nanti dia bakal kayak kebentuk 3 dimensi. Oke, kita lanjut aja dulu. Geometric interpret. Ya ini kalau kita ingat ini yang integral biasa. Ini ada sebuah fungsi, terus batasnya dari A sampai B, kita naikin gitu, kita buat partisinya kalau ini. Partisi. Sebenarnya integral lipat juga ini terbuat dari partisi yang amat sangat kecil. Misal ini kecil dinaikin ke atas, kecil dinaikin ke atas, ini kecil dinaikin ke atas. Di tutorial juga sebenarnya ada yang nyinggung tentang Riemann pada integral lipat 2. Oke, ini review awal sih. Nah kalau double integral nanti gini, ini sebagai persamaan bidangnya, terus bawahnya itu batas yang ada di integral. Ini kita skip aja. Intinya gimana dia dipartisikan sih, dipartisi biar nanti jumlah dari partisi-partisinya itu bakal nggak bentuk suatu volume yang full. Oke, nah ini partisi-partisinya nanti dijumlahkan, tapi kita ingin dia itu sangat kecil, jadi makanya kadang ada yang sampai di limited infinity biar jumlahnya tuh kehitung secara sempurna, padahal ya intinya pakai integral aja sih. Itu hanya penggambaran penjumlahan partisi. Nah ini contohnya, kalau misal ada payung sebagai fungsi atau sebagai bidang, terus kita kasih batas-batas, nanti tuh kita bisa buat misal batasnya segitiga sama kaki atau sama sisi, nanti ya jadi bakal kayak gini. Gimana ya? Ini lah. Nah, ya jadi kayak atasnya bulat, tapi bawahnya segitiga sama sisi. Atau tabung ini dinaikin, tapi dia kayak payung. Jadi gimana ya, gampangnya adalah kita naikin sebuah volume dari batas yang kita tentuin ke suatu bidang. Misalnya ini domain, terus dinaikin terhadap z sama dengan gitu. Jadi kan kayak ini doang, kotak doang. Nanti dia bakal kebentuk kayak gini. Oke, lanjut. Ini masih Riemann. Ya ini Riemann tadi sih, dilimitin biar si penjumlahannya secara by definition tuh, penjumlahan yang partisi-partisi tadi dari Riemann tuh bakal sama aja kayak integral lipat 2-nya. Ya, semakin kecil n-nya itu bakal semakin bagus karena aproksimasinya semakin dekat kan. Makanya n-nya itu kita ingat.
Ini ada soal kita bisa bahas. Oh iya, apa aku ini? Di sini ada nggak ya? Ntar aku cek dulu. Nah ini, aku bakal bahas dulu. Nah ini kan ada, kita tinjau dia dari Y sama X. Bedanya apa sih gitu? Kita tinjau dia dari Y dulu, X dulu. Bedanya di sini. Kalau misal kita punya sebuah domain dari A ke B dari X, jadi ini gini. Terus kalau ini udah diselesaikan, yang X dulu, berarti habis itu Y. Sebenarnya urutannya gitu, jadi yang di dalam dulu. Nah, cuman penggambaran secara geometrisnya adalah, misal kita punya batas, itu ini, apa aja, kotak. Kalau DY DX, itu dia bakal ngebentuk partisi kayak gini. Oke, kalau misal DX DY, itu partisi yang terbentuk dari domain ini, itu gini. Nah, emang fungsinya apa? Hasilnya itu bakal sama sih harusnya. Cuman fungsinya apa? Fungsinya kalau misal si domain atau batasnya itu aneh-aneh kadang. Contoh kayak, oh ini, gini. Nanti sih ini. Cuman ya kita contoh dulu aja. Misal ada Y sama dengan apa? Y sama dengan apa? Kalau kita buat partisi ya gini, itu kita bingung. Karena pas di sini dia tuh nggak apa ya, tidak terdefinisi dengan jelas gitu batasnya. Kalau misal kita ambil partisi kayak gini, itu bakal lebih gampang karena Y ini dikurangi sama Y ini kan, dari bawah ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas, dan di sini ada batasnya. Kalau partisinya kayak tadi tuh susah gitu. Sebenarnya intinya gitu aja sih, cuman pengerjaannya adalah yang di dalam dulu kerjain, baru yang di luar. Ini harusnya ada D doang. Ini ada contoh dari ibu nih. Kita coba kerjain aja. Nih, 0 sampai 2, 0 sampai 1 DX. Kita sebenarnya bagusnya biar kebayang gambar dulu domainnya. Dari Y 0 sampai 1, dari X 0 sampai 2. Ini kalau kebentuk domain bakal kebentuk batasnya bakal gini. Terus kita lihat, oh DY DX. Artinya posisinya bakal gini. Gitu partisinya. Habis itu ya udah sih, kalau udah kayak gini seenggaknya kebayang bisa kita langsung kerjain. 4 min X min Y dy. Kita kerjain terhadap Y dulu. Nah, integralinnya itu yang kita integralin selain Y itu kita anggap sebagai konstan. Jadi ini bakal jadi 4Y min XY min Y kuadrat per 1 per 2. Kita substitusi 01 dx 02. Kalau kita substitusi ini bakal jadi 4 minus X minus 1 per 2. Terus kalau kita substitusi 0, 0 total ya. 02. Oke, kita lanjut. 4x min 1 per 2 x kuadrat min 1 per 2 x. Oh, atau ini deh. Sorry. 4 kurangin setengah berapa? 3,5 7 per 2 x 02. Ini bakal dapat 42. Terus kalau disubstitusi 0 semua ya. 5. Itu bakal hasil 5. Coba kalau kita putar, dia jadi partisinya ini gitu. DXT harusnya itu menghasilin hasil yang sama.
Kita coba. Berarti kita putar aja langsung ya. 02, 01. Nah, hati-hati kalau misal ganti batas itu, kalau misal dia ada yang nggak konstan, itu harus dipikirin lagi fungsi terhadap X, fungsi terhadap Y-nya. Karena pada apa ya, batas yang luar yang di sini itu harus konstan, nggak boleh ada fungsi di dalamnya. Nanti bakal disinggung bentar lagi sih harusnya. Kita kerjain terhadap X dulu. 4x min 1/2 x kuadrat min xy 02 dy 01. Substitusi 8 minus 4 boleh 8 minus 4 ya betul 2 minus 2 6 minus 2 ya. Kalau substitusi 0 semua ya. dy maaf ini agak ya gitu. Kita sekarang substitusi integralnya terdapat 6 kurang 1 ya, hasilnya sama karena emang volume yang dihitung juga harusnya sama, cuman beda partisi aja. Oke, lanjut. Ini yang tadi sih. Dx dy horizontal, dy dx vertikal. Ini bisa kalian coba sendiri sih, gampang soalnya. Oke. Ini sebenarnya gini. Kalau misal ada suatu segitiga, misal berapa ya? Partisinya gimana ya? Coba kita tentuin. Ini y sama dengan x misal. Gini. Terus ditambah suatu permukaan lagi gini. Itu bisa digabung. Karena pada akhirnya gimana ya? Ini tuh batas yang nantinya kalau digabung itu jadi kayak kotak kan. R. Dan permukaan yang di ditinjau yang dijadikan 3 dimensi itu sama. Jadi ya dia bakal ngasilin volume total. Yang nggak boleh ditambah itu gimana? Yang kalau misal permukaan yang ditinjaunya beda, misal ini fxy-nya sama dengan x plus y plus z. X plus y kuadrat. Sedangkan yang ini fxy-nya beda. Ini yang ditinjau adalah x kuadrat plus y. Kalau ini nggak bisa dijumlah karena permukaan yang ditinjaunya aja udah beda. Oke, lanjut. Oke, ini partisi. Vertical slice. Ya ini yang aku maksud tadi. Jadi kalau misal ada gimana ya? Ada gambarnya kan ya? Nah, aku ambil aja. Misal ada sebuah fungsi y sama dengan g1x, g2x. Itu sebenarnya gampangnya kita mau ambil partisi dy dx. Maka ini tuh biasanya gini, dari bawah ke atas, terus dari kiri ke kanan. Biar nentuin gitu kayak, ini dari bawah ke atas, ini dari kiri ke kanan kalau kita tinjau di x dari kiri ke kanan. Kalau kita tinjau di y dari bawah ke atas, maka yang udah kita tahu y sama dengan g1x yang fungsi bawah, maka di sini tulis. Terus di sini g2x. Baru di sini kita ambil yang konstan. Ini dari a ke b kan, dari kiri ke kanan a. Nah, ini bakal jadi fxy misal. Nah, ini tuh harus terdapat x. Sebenarnya logika-logikanya adalah ketika kita nanti substitusi x, itu bisa kita olah oleh dx.
Itulah intinya. Terus gimana kalau kita pengen partisinya kanan, bisa nggak? Yang udah aku bilang, ini tuh susah gitu, karena misal gini, yang ini gini. Kalau waktu partisinya ke horizontal, ini ke sini, atau ini ke sini, itu batasannya nggak jelas gitu, karena satu fungsi. Gimana ceritanya nanti G1X kan nggak, ya, 0 atau berapa lah itu, 0 harusnya. Karena nggak bisa gitu. Makanya kalau nentuin partisi itu penting juga gitu. Oh ini DX nggak ya, kira-kira bisa nggak ya? Dan lain sebagainya. Oh ya, reminder aja sih. Yang di luar ini nggak boleh fungsi, harus konstan. Oke. Ini juga. Nah ini dari kiri ke kanan, berarti ini partisinya harus DX dulu. Dari H1 ke H2. H1 ke H2. Terus C ke D. Oke. Terus. Hmm. Iya ini sama aja sih. Tadi yang aku jelasin konstan nggak konstan. Define by. Oke. Itu ini yang tadi aku jelasin. Yang luar harus konstan, yang dalam boleh fungsi. Ada contoh soalnya. Hmm. Nah ini. Kita coba. Oh, mantap. Kita coba. Ya, yaudah deh. Oke. Kita cari tahu dulu gitu domainnya di mana gitu. Ini dikasih tahu base-nya itu segitiga di XY dibatasi oleh X, ya sama dengan X sama X sama dengan 1. Yang mana permukaan yang ingin ditinjau, aku bisa bilang itu 3 min X min Y. Yang harus difokusin tuh kita harus bisa ngasih tahu batas-batasnya berapa. Setelah itu ya udah substitusi aja. Ini bebas dx dy, dy dx. Cuman sebelum menentukan itu kamu harus gambar dulu domainnya tuh gimana gitu. Ini y sama dengan x. Ini. Terus di sini x sama dengan 1. Sini pasti 1,1 sih. 1 juga. Karena pas kita substitusi 1 ya nanti dapat y sama dengan 1. Oke. Kalau gini sebenarnya bebas mau partisinya kayak gimana, nyamannya kayak gimana. Gampangnya kalian nanti gimana. Misal kita ambil partisinya itu dari ini. Vertikal. Artinya apa? dy dx kan. dy dx. Kita gambar dua-duanya aja. Kalau dy dx berarti dari yang kita harus ngambil fungsi itu sebagai yang di dalam dx. Berarti kita mau ngambil dari 0, kita ke atas kan. Berarti ke x. Soalnya y sama dengan x. Harus berupa dalam yang diambil adalah x. 0 ke x. Biar nanti aku kepikirannya gini aja sih. Kenapa waktu dy kita ambil yang x-nya gitu dimasukkan ke dalam batas? Karena jika kita ambil x-nya nanti kalau hasilnya sudah ada itu muncul x dan bisa diolah oleh dx. Logika-logikanya gitu sih. Cuman uh, ya gitu deh. Terus ini x-nya itu dari 0 ke 1. Seperti itu sih. Kita coba buat dua. Ini dx, ini dxt. Nah, kalau dx dy nanti dia bakal kelihatan gitu. Ya bakal begini. Berarti yang berubah-ubah apa? X-nya kan.
yang harus berupa fungsi apa? X kan. Dari kiri itu kita dapetin ya sebenarnya X, berarti yang harus dimunculin adalah Y-nya. Terus kita 1 karena kita kiri ke kanan. Terus 0 sampai 1 karena naik ke atas kan. Dari 0 ke 1 itu yang bukan. Kita coba kerjain dua-duanya, harusnya hasilnya sama. Cuman belum sih. Yaudah, ini olah terhadap Y dulu. 3Y min XY min 1/2Y. Perasaan aku udah ngerjain deh. Ya udah deh. Ini enggak belum 0x dxd 01. Substitusi aja 3x min x kuadrat. Wait, ini y ya. Iya betul. X kuadrat 1/2 x kuadrat. Kalau substitusi 0 semua ya. 01. Nah ini bisa kita sederhanain sebenarnya jadi 3/2 x kuadrat 3x. Harusnya hasilnya 1 sih, tadi aku udah lihat. Kita coba lagi. 3x kuadrat minus 1/2 x pangkat 3. Substitusi 3 dikurangi 1/2 6 5/2. Oh gini. 0x. Iya betul. 3x 3/2. Oh iya, ini lupa per 2, sorry. Ya benar 1. Coba kita tinjau dia dari dxt. dxt berarti kita 3x min x kuadrat 1/2 min y/x. Y substitusinya y sampai 1. Ini 3 min setengah min y dikurangi udah. Nah ini kelihatan kan bakal yang lebih susah mana gitu. Artinya ini bagusnya dikerjain di Y dulu sih. Substitusi 3y min y kuadrat per 2 min y kuadrat. Oke, 3/2 y kuadrat. Nah, plus 2y plus 5/2 y oh y nah 1/2 y pangkat 3 plus y kuadrat plus 5/2y itu sih 0 1/2 1 plus 5/2. Salah? Wait, I think ini yang salah deh. Minus 4 ya ini harusnya, karena ini minus atau minus 4. Minus 2. Ini nanti jadi 2 minus. Sepertinya ini nanti 3 kurangi 2 1. Ya betul, hasilnya sama. Oke, lanjut ke PowerPoint selanjutnya. Kayak gini ya penggambarannya. Ini kalau partisi horizontal, kalau partisi vertikal, dan ini fungsinya. Aku nggak tahu deh istilah yang aku sebut kayak partisi terus batasan itu betul atau enggak, cuman semoga kalian kebayang. Ini ada berapa wih? 57 slide. Ini udah aku jelasin tadi. Ini udah juga. Nah ini bagus karena misal kita ambil partisinya itu partisinya itu horizontal, itu dia bakal lebih susah. Karena kenapa? Karena dia harus dipisahin
dua bagian R1 sama R2. Karena apa ya? Dari kiri ke kanannya tuh beda gitu. Di sini tuh dia X sama dengan 2, pas di bagian 2 tuh dia dari G2 ke G1. Itu harus dipisah. Dan agak PR, jadi sebaiknya gambar dulu domainnya, terus kalian baru tentuin gitu D atau DX atau DXD. Using theorem evaluate. Ya gampang, kerjain aja. Cuman aku saranin DX karena atas bawahnya jelas. Kalau mau ya ini dipartisi dulu, R1 R2 itu ngitung lagi sih 2 kali. Nah ya, nih kalau misal dia horizontal berarti fungsinya terhadap terhadap Y, jadi yang dimunculin Y gitu. Sedangkan kalau dia vertikal itu X yang dimunculin. Jadi gambar lalu kalian tentukan solid under. Nah ini yang bikin repot karena misal kita dikasih tahu kayak gini, tapi kita pengen dia itu eh, horizontal gitu, artinya kita harus olah dulu biar nanti dapat X sama dengan. Nah kadang kita tuh bingung di stuck kayak, oh batasnya itu Y sama dengan akar 1 min X kuadrat, itu tuh gimana gitu, kita nggak bayang di kartesiusnya gimana. Nah ini tuh kadang harus diolah dulu. Y sama dengan akar 1 min X kuadrat tuh sebenarnya Y kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat. Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan 1. Ini tuh udah kelihatan bahwa persamaan lingkaran. Udah gitu dikasih batas 0 sampai 1. Artinya ya di sini doang gitu. Ini ada lingkaran gitu. Cuman yang diambil itu sini doang. Jadi udah kalau kayak gitu tinggal substitusi aja. Oke. Ini sama aja sih. Nanti bentukannya kayak gini. Oke. Latihan, banyakin latihan buat nentuin apa namanya, batas-batasnya. Kayak misal biasanya gini, dikasih dikasih ini terus disuruh puter gitu, disuruh tuker. Kira-kira kalau DXD gimana batas-batasnya. Itu langkah pertama ya, gambar dulu. Misal kita lihat X kuadrat ke 2X, artinya bakal ada fungsi YX kuadrat sama 2X, yang mana 2X tuh agak naik ke atas terus naik kayak gini. Nah ini kalau udah tahu itu artinya dari X kuadrat ke atas kan. Sebenarnya nggak usah kalian tahu grafik 2X kayak gimana, cuman oh dari bawah ke atas artinya dia motong di atasnya gitu sih. Ini sifat-sifatnya aja, kalau ada konstan multiple bisa keluar, terus kalau dijumlah pun bisa. Ini apa ya, ini aku nggak tahu apa. Oh kayaknya fakta menarik. Ya benar sih, maksudnya nanti kalau misal fx, y lebih besar dari gx, y itu ya nanti ngasilin volume yang lebih besar karena lebih tinggi kan sini dibandingin sama yang di sini ya, kalah. Oke lanjut, ini bisa bisa
Nah ini hitung tapi tanpa integral. Gimana caranya? Ini tuh minimal kebayang dulu bahwa domainnya itu dari 2 ke 4, terus dari 0 ke 3. Terus atasnya apa? Atasnya 2. Berarti kalau di Z itu Z ini Y, next. Begini. Kalau Z sama dengan 2 itu gini kan. Kayak sebuah bidang kotak aja gitu. Terus nanti di sini ini udah deh, kalian tinggal hitung berapa volumenya. Ini kan berarti luas kali tinggi aja. Luas ini 3 kali 4, 12. Lah, 3 kali 4, 12. Oh, sorry. Y-nya dari 2 ke 4. Ini bakal gini. Ini 24, 03. 3, 24. Bakal kayak gini. Terus ya udah. Ini kan gapnya 2 kali 3, 6 kali tingginya ya 2 gitu. Jadi ya 12. Oke, lanjut. Nah ya ini sama aja sih. Cuman ini kalau 01 berarti Z sama dengan 1. Gambar dulu domainnya Y 1 sampai 2. Gapnya ya 1. Terus ini 7 sampai 11. 7 sampai 11. Gapnya berapa? 4. 4 kali 1 kali tingginya ya 1 dapat 4. Oke. Nah ini caranya nggak masuk akal. Kalau misal dia dx terus ada fungsi yang dalamnya z, habis itu di kanan nah itu ada z, itu masuk akal karena masih bisa diolah gitu sama yang belakang. Yang nggak masuk akal tuh gini, udah ada dx tapi fungsinya masih ada x-nya, itu artinya nggak masuk akal. Terus ini masuk akal nggak? Masuk akal karena dz itu ada di akhir habis ini gitu. Terus y itu di sini ada z juga paling akhir, bisa diolah di dz paling akhir. Ini masuk akal nggak? Ini masuk akal. Yes, ini bisa betul banget. Jadi kalau misal dia sebuah fungsi kayak x kali y, itu kita bisa partisi dia kayak gini. Nah ya sama aja kayak kita nyari sebuah volumenya pada akhirnya. Kalau kamu ganti urutan dari integrasinya, yang nggak bakal berubah tuh apanya? Integran tuh fx-nya. Mau kamu dx dy dx, kita yang kita ubah tuh kan batasnya gitu. Ininya integrannya yang nggak berubah. Oke lanjut. Evaluate ini. Yaudah kita terhadap y 3 per 2 y kuadrat plus 2y. Substitusi dulu 1 sampai 3 dx 24 3 9 27 2 plus 6 3 per 2 plus 2. Ini berapa? Ya 24 12 plus 4 16. Lalu di integralin lagi terhadap x. Ya sebenarnya gini aja. 2 nanti 32 sama. Tuh. Oke. 0 sampai akar x. Dari 0 itu pasti di bawahnya, terus ke akar x ke atas gitu. Kalau ini
Kalau ini apa jadinya? Kalau ini nanti jadinya adalah, ini nggak tahu berapa, misal K. Yang bawahnya apa? Akar X. Artinya akar X ke K. Itu nanti hasilnya sama kayak berapa ke berapa gitu. Misal ini 1. Oh ini 1. Berarti K-nya itu bakal 1 kan. Ini akar X. Kalau kita substitusi 1, 1. Berarti akar X ke 1. Terus ininya dari 0 ke 1. Dx. Tuh. Oke. Coba lagi. Aduh, jangan ngeliat dulu deh. Kita gambar dulu ya. Kelihatan sih, cuman ada. Walah, tar. Yang aku partisi tadi. Oke, caranya gimana gitu? Kita tahu. Coba gambar dulu. 0 sampai akar X. X kuadrat. Berarti kan gini, X kuadrat. Ya sama dengan X kuadrat. Dari 0 ke X kuadrat. Oh, berarti naik gini. Artinya ya nanti gini gitu. Kita cari 0 sampai 1, 1 gitu. Nah, artinya nanti dia ada kayak gini. Partisinya ke atas. X kuadrat. Udah sih gitu aja sih. Kalau ini jadinya apa? Kalau ini jadinya X kuadrat ke bawahnya X kuadrat, atasnya 1. 0, 1. Dx. Kalau ini yang bawahnya apa? 0. Atasnya apa? X kuadrat. Yang bikin beda apa? X-nya. Dari min 1 ke 1. Kalau ini bawahnya apa? X kuadrat ke 1. Ini dari min 1 ke 1. Dx. Dan ini fx y. Ada di situ. Lanjut. Ya, sama aja. Dari bawahnya 1. Oke, 1. Y-nya 1 ke X kuadrat. Berarti ada X kuadrat. Y-nya dari 1 ke X kuadrat. Dari 1 ke 2. Nah, ya udah kelihatan yang ini. Kalau ini berarti X-nya dari 1 ke 2. Cuman mulainya dari 0 ke X kuadrat. Dx. Ini fx-nya nggak aku tulis, cuman saya paham sih. X-nya dari 0 ke 1. Y-nya dari 0 ke X kuadrat. Dx. Fx y. Ini X-nya dari 1 ke 2, tapi bawahnya apa nih? X kuadrat ke 4. Oke. Bawahnya X, dia sama dengan X ke 1, tapi dari 0 ke 1. Iya, betul. Lanjut. Nah, ini. Aku nggak tahu sih ini gimana si grafiknya, tapi harusnya ini. Kalau misal X-nya 0, berarti Y-nya 6. Sini kira-kira. Ini 6. Dari ini ke 6. Sini ada 6. Loh, wait. Y-nya 6. Oh, I see. Gini, dia dari 1 ke 3. 1, kalau ini substitusi 1. Oh, nggak tahu sih ini harusnya. Tapi nggak begitu yakin karena kalau ini substitusi 3 bakal dapat 0. Jadi kira-kira bagusnya gini deh. 6. Kalau ini 6. Kalau kita substitusi 1 ke sini dia bakal 4. So ini kira-kira
Yes. Betul. Ya, kira-kira gitulah. Di reverse. Ini tuh sebenarnya di reverse itu gampangnya kita jadiin dia dx dy. Nah, ini harus dibuat jadi x sama dengan, artinya ini x sama dengan 3 min y. Y kuadrat plus x ini jadiin 3 min y. Bawahnya apa? Bawahnya sama. Atau, kalau kalian nggak kebayang mending gambar dulu sih. Ini 3 dari 0 ke, ini nanti partisinya gini sih. Nah, kalau partisinya udah tahu segitiga kayak gitu, kalau dibuat kayak gini gimana kira-kira? Artinya x-nya itu harus dari 0, x mulai dari x0 ke kanan kan. Kanan itu x sama dengan 3 min y. Kanan. Lalu ini ke atas. Jadi atasnya ini 0 sampai 3 juga. Oke, betul. Reverse sama aja ini. Coba ada yang mantap loh. Oke, perempat. Sama aja sih. Gitu-gitu aja. Kalian coba latih. Oke. Ini agak PR sih karena pangkat 3. Cuman aku coba bahas yang ini. Polar. Oke, polar nanti ya di video selanjutnya. Atau aku bahas ini ya. Bedain aja. X plus Y the triangle with vertices 0,0 0,2 1 sama 2. Waduh, ini hoki banget karena bentuknya siku-siku ya. Kalau nggak siku-siku gimana? Kalau misal gini. Aku nggak begitu yakin apakah dia bisa horizontal atau enggak. Cuman hal paling aman yang dapat dilakukan adalah apa coba? Dipartisi. Jadi kayak gini. Jadi R1 R2. Ini bisa deh horizontal. Nanti aku coba kerjain ini dulu. Oke, batasnya ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Bebas. Mau misal dx. Ini artinya kalau dx itu dia harus, ini kan dia sama dengan x. 1, 0. Oh gini deh, aku nggak tahu ini tuh persamaan garis apa. Makanya harus kita cari dulu m-nya. Dari y2 min y1, x2 min x1. Itu bakal jadi 2/1. Oh, gradient ini 2 ternyata. Terus kita ambil sebuah titik biar kita dapat persamaan garis. Kita ambil x1 0,0 biar gampang. 2x nanti asal. Oke, kita dapat persamaan garis dari ini. Selanjutnya apa? Selanjutnya misal kita pengen ambil partisinya di dx. Misal berarti di dx, berarti dari bawah, dari 2x ke atas. 2x ke 0,2 berarti 2. Dari sini kita 0 sampai 1. Karena yang ke kanan itu harus konstan. Bisa kita kerjain x y ikut 1/2 2x2 1 y x 2x plus 2 dikurangi 2x kuadrat plus 4x kuadrat per 2. Oke. Min 4x kuadrat plus 2x plus 2 dx diintegral. Min 4/3 x pangkat 3 plus x kuadrat plus 2x. Ini substitusi, maaf miring-miring. 4/3 minus 1 plus 2.
Oke, ini nanti jadi 9/3 minus 4. 5/3. Harusnya dapatnya segini sih. Cuman bisa jadi aku ada salah hitung di atas. Gitu. Ini bisa kalian coba sendiri sih. Cuman, nah ini ada gambarnya. Jadi ya bisa gini. Ini juga bisa. Coba lagi. Ini gampang. Kalian ya nih gambar daerah. Terus ubah urutan integralnya. Misal partisinya awalnya gini gini gini. Jadi gini gini gini. Caranya bisa sih. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Nanti aku bakal ngejelasin kalau di polar gimana, sama penerapan kayak yang sebelumnya itu kayak massa, terus pusat massa, inersia, dan lain-lain. Oke, makasih. Dadah.